Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa akan membacakan buku Jangan Bakar Taman Surgamu karya Dr. Jalaluddin Rahmat. Sekarang bagian halaman 90. Amal ibadah hilang karena menyakiti orang. Terkadang Nabi Muhammad SAW memulai khutbahnya dengan bertanya. Sangat interaktif. Sekali waktu beliau bertanya kepada jamaah majelisnya, tahukah kamu orang yang bangkrut? Al-muflis. Al-muflis dalam pandangan kami adalah orang yang sudah kehilangan uang dan barang sekaligus. Itu kata sahabatnya. Orang bangkrut di kalangan umatku, kata Nabi Muhammad SAW, ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal-amalnya, salat, puasa, dan zakat. Kemudian berdatanganlah orang-orang yang pernah dizaliminya, ada yang pernah dikecamnya, ada yang diambil hartanya, dan ada yang ditumpahkan darahnya, dan ada yang dipukulnya. Maka seluruh kebaikannya, seluruh pahala amal-amal baiknya digunakan untuk membayar orang-orang yang disakitinya. Bila amal-amal baiknya sudah habis untuk menebus perilakunya yang menyakitkan di masa dunia itu, diambillah dosa-dosa orang yang disakitinya dan diletakkan ke dalam timbangan amalnya. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW naik mimbar. Dengan suara nyaring ia bersabda, wahai umat yang menyatakan Islam dengan lidahnya tetapi iman belum masuk ke dalam lubuk hatinya, jangan kamu sakiti orang yang beriman. Jangan mempermalukan mereka, jangan membongkar aib mereka, karena siapa saja yang mencari-cari kesalahan atau membongkar aib orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membongkar aibnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermalukannya walaupun di rumahnya sendiri. Seorang lelaki melapor di hadapan Nabi Muhammad SAW tentang seseorang yang terkenal karena banyak salat, saum, dan sedekahnya, tetapi ia suka menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dengan singkat, ia di neraka. Dilaporkan lagi bahwa ada orang yang terkenal sedikit salatnya, saumnya sedikit, dan sedekahnya juga sedikit. Paling besar sedekahnya itu karena kemiskinannya hanyalah sepotong daging kambing. Jadi paling besar itu karena faktor kemiskinannya hanyalah sepotong daging kambing yang ia sedekahkan. Tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, orang itu di surga. Jadi dalam hal ini kita ketahui bahwa kalau kita banyak amal, banyak salat, saum, dan sedekah, tetapi kita menyakiti tetangga atau saudara atau juga orang lain, maka dia berada di neraka. Sebaliknya, kalau meskipun kita sedikit amal, sedikit salat, sedikit sedekah, sedikit saum, sedikit amal-amal ibadah, tetapi kalau dia tidak menyakiti tetangga, tidak menyakiti saudara, tidak menyakiti orang lain, dia berada di surga. Nabi Muhammad SAW mengulang sabdanya sampai 3 kali disertai sumpah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Tidak beriman orang yang tetangganya tidak beraman dari gangguannya. Pada haji wada, Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji. Pada haji wada, haji perpisahan, di tengah-tengah padang Arafah, di depan ratusan ribu kaum muslim yang pertama, Nabi Muhammad SAW memulai khutbah perpisahannya dengan bertanya, tahukah kalian hari apakah ini? Hari yang suci. Tahukah kalian bulan apakah ini? Bulan yang suci. Tahukah kalian negeri apakah ini? Negeri yang suci. Camkanlah oleh kalian bahwa kehormatan, kekayaan, dan kehidupan seseorang sama sucinya dengan hari ini dan bulan ini dan negeri ini. Tidak boleh kehormatan orang dinistakan, tidak boleh kekayaan orang dihancurkan, tidak boleh darah orang ditumpahkan.
Nabi Muhammad SAW menggunakan kata haram untuk menunjukkan sesuatu yang suci, hari haram, bulan haram, dan tanah haram. Karena sucinya, maka haram hukumnya mencemari dan menistakan hal-hal yang suci itu. Berikut ini penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang haram. Seorang mukmin adalah haram seperti haramnya hari ini. Kemuliaannya haram diruntuhkan dengan mempergunjingkannya. Kehormatannya haram untuk direndahkan. Mukanya haram untuk disakiti. Darahnya haram untuk ditumpahkan. Hartanya haram untuk dirampas. Orang yang melanggar wasiat Nabi Muhammad SAW pada hari-hari akhirnya akan kehilangan pahala semua amal salehnya. Lebih mengerikan dari itu adalah orang zalim yang akan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadaku, wahai saudara para utusan, wahai saudara pemberi peringatan, katakan kepada orang zalim dari kaummu agar jangan memasuki rumahku dengan membawa kezaliman terhadap hamba-hambaku. Aku berkewajiban untuk menyebut nama orang yang menyebutku, dan setiap kali orang zalim menyebut namaku, aku melaknatnya. Wassallallahu ala rasulihi wal a'immatil mayamina min alihi wasallama tasliman katsira wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.